Kisruh donasi Agus Salim dan Pratiwi Novianti belum usai. Denny Sumargo terima kasih ke Polda Metro Jaya. Saya puas. Ada pertanyaan, silakan. Ya. Polri dalam hal ini akan menggunakan kewenangan upaya paksa, ya, yang dimiliki oleh Polri sesuai aturan perundang-undangan. Upaya paksa yang kita inikan. Apa upaya paksanya? Kan ada dua, dengan pemanggilan atau dengan lakukan penangkapan. Itu upaya paksa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi intinya adalah dalam urusan lapor-melapor yang dilakukan FA itu sebenarnya bukanlah langkah hukum untuk membela kepentingan klien, tetapi justru untuk membela egosentris yang dimiliki oleh dirinya sendiri, gitu kurang lebih. Betul ya? Ya. Oke. Nah, kalau seandainya dari pihak FA mengatakan bahwa dia akan melaporkan kuasa hukum, tapi ingat, kami sedang membahas hal tersebut. Kemungkinan besar kami akan mengambil tindakan tegas dan langkah-langkah hukum karena adanya tuduhan yang menyatakan bahwa polling tersebut merupakan sebuah tindak kriminal. Begitu ya? Ya. Oke. Jadi kami ingatkan untuk pantau terus FA ngomong apa kepada teman-teman. Kalau memang dia masih mengucapkan bahwa ini kriminal, kami akan lakukan langkah hukum. Jadi saran saya buat FA, kalau mau lapor, laporlah di polisi lapor Pak. Oke, di Trans TV. Oke, sip. Saya juga minta tolong untuk kalian para netizen, tolong kawal kasus ini sampai selesai. Dan saya hanya minta doanya dari kalian semua agar keadilan bisa ditegakkan, segitu aja. Dan saya percaya ketika niat saya baik, walaupun tidak disambut dengan baik, nggak apa-apa. Tapi percaya Allah itu nggak adil. Jadi apapun yang saya terima, itu adalah bentuk pembelajaran hidup untuk saya, untuk menjadi manusia lebih baik lagi. Terus saya merasa ini bukan ujian atau cobaan, tapi lebih ke saya belajar karakter manusia gitu kan, nggak ada mau manusia. Pembelajaran lah ya. Ya, pembelajaran. Soalnya juga aku sempat berpikiran, kenapa sih Kak Novi sampai mempermasalahkan uang donasi? Ternyata ini alasannya. Yang pertama, keluarganya si Agus ini berbohong, bilang sama Kak Novi dapat uang donasi 500 juta, ternyata mereka dapat 1 miliar 500 juta. Yang kedua, setelah mereka dapat uang donasi 1,5 miliar, bukannya mereka berobat ke JSC atas saran dari Kak Novi, malah berobat ke RSCM pakai BPJS. Yang ketiga, uang 1,5 miliar itu dibagi-bagi ke keluarganya dan tanpa sepengetahuan dari Kak Novi. Bahkan ada uang 98 juta yang dipakai buat bayar rumah si Wawa yang mau disita sama bank. Coba kalian pikir, dari awal si Agus dan keluarganya ini tuh bisa dapat donasi itu atas bantuan Kak Novi dan Bang Densu. Setelah mereka dapat uang 1,5 miliar itu bukannya dipakai untuk pengobatan si Agus, malah dibagi-bagi ke keluarganya. Yang dimau sama Kak Novi itu si Agus nih fokus dulu lah sama pengobatannya, sekalipun dia nggak bisa melihat lagi, yang penting dia tuh sudah ditangani dengan tepat. Setelah berobat, setelah ditangani ternyata uangnya masih sisa, bolehlah dipakai untuk keluarganya atau untuk yang lain-lainnya. Bahkan di podcast Bang Densu, Kak Novi ini bilang si Agus ini boleh beli mobil untuk transportasi dia ke rumah sakit. Jadi bukan masalah si Agus ini nggak boleh berbagi ke keluarganya atau nggak boleh dipakai yang lain, tapi harus dipentingkan dulu untuk pengobatannya. Ditambah lagi setelah dapat uang donasi, mereka itu nggak ada komunikasi sama sekali sama Kak Novi yang sudah membantu mereka. Jadi sampai sini paham ya kenapa Kak Novi itu marah banget sama si Agus masalah uang donasi. Nah, kalau kalian lihat di podcastnya Bang Desu, kelihatan banget kalau mereka ini nggak amanah sama uang. Kisruh uang donasi antara Agus Salim dan Pratiwi Novianti belum kunjung usai membuat Denny Sumargo akhirnya meminta bantuan hukum kepada Polda Metro Jaya. Denny Sumargo tak menyangka kalau laporannya di Polda Metro Jaya terhadap Farhad Abbas yang juga kuasa hukum Agus Salim diterima sangat baik. Saya juga kaget ya, atensi dari Polda, saya terima kasih banyak kepada Polda dan Kapolda yang melihat laporan saya ini sebagai suatu hal yang harus segera diproses begitu, ujar Denny Sumargo di Polda Metro Jaya. Karena kegaduhan yang timbul dikarenakan persoalan yang dari awal antara Novi dan Agus udah kemana-mana, tambahnya. Oleh karena itu, aktor yang akrab disapa Densu tersebut berharap adanya laporan terhadap Farhad Abbas bisa menjadi titik terang permasalahan uang donasi Agus dan Novi. Dan semoga ini menjadi titik terang juga untuk penyelesaian kasus hukum yang saya hadapi supaya sama-sama enak, tutur Denny Sumargo.
Kuasa hukum Denny Sumargo, Anwar, mengatakan bahwa proses pemeriksaan berjalan setelah 4 jam, dimulai dari pukul 10.30 sampai 14.00 WIB di Polda Metro Jaya. Tak hanya itu, Anwar juga mengatakan bahwa Denny Sumargo mendapat 13 buah pertanyaan dari penyidik di Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Teman-teman tahu semua kan konfliknya, kita melaporkan dan itu diterima. Sekarang kita di BAP dari 10.30 WIB, sekarang jam 14.00 WIB. Ada 13 pertanyaan, ujar Anwar. Lebih lanjut, Anwar mengatakan bahwa laporan Farhad Abbas dibuat di hari yang sama ketika Denny Sumargo juga dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan pengancaman. Yang kita tekankan pengancaman ya, sebetulnya kita mau melaporkan sebelum dia melaporkan. Tapi di hari yang sama kita melaporkan, tutur Anwar. Berawal dari kasus penyiraman air keras pada Agus Salim, kini masalah ini terus membesar. Farhad Abbas dan Denny Sumargo hingga harus berseteru dan berpotensi akan melanjutkan ke ranah hukum karena hal yang sebenarnya tidak berkaitan dengan kasus tersebut. Seperti salah kaprah terkait arti kata tae yang disampaikan Densu. Sebenarnya apa arti tae bahasa Korea? Kata ini muncul dalam kolom komentar unggahan Farhad Abbas yang dikirimkan oleh Densu. Kata ini dianggap sebagai hinaan, namun Densu sendiri mengatakan hal ini tidak berarti demikian karena dalam bahasa Korea Selatan, kata ini memiliki makna berbeda. Denny Sumargo sendiri mengklaim bahwa kata tae dalam bahasa Korea memiliki arti hebat atau paling hebat. Sementara dalam konteks keduanya merupakan suku Bugis, kata tae dalam bahasa Bugis berarti tidak. Namun sebenarnya apa makna kata tae dalam bahasa Korea sendiri? Kata tae sendiri dapat memiliki beberapa arti yang berbeda. Tae dalam bahasa Korea dapat memiliki arti hebat atau great ketika digunakan dalam nama orang. Misalnya saja seperti nama pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang kebanyakan nama orang Korea. Tae dimaknai dengan arti hebat. Meski demikian, dalam bahasa Korea, tae tidak memiliki arti yang tunggal. Kata ini juga memiliki arti menendang atau menghancurkan dengan kaki jika dilihat sebagai bagian dari kata taekwondo. Taekwondo sendiri berarti seni tangan dan kaki atau cara kaki dan kepalan. Tentu saja hal ini kembali pada perspektif masing-masing orang. Jika memang benar apa yang disampaikan Densu terkait makna yang ia maksud, seharusnya Farhad Abbas tidak merasa tersinggung karena Densu justru memberikan ucapan bermakna hebat pada unggahan yang dilakukannya.